على محمد طب القلوب ودوائها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى جميع أهل المعرفة بالله أما بعد. Alhamdulillah jamaah sekalian, bapak-bapak, para hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan berkah dan rahmatnya untuk kita sekalian. Dan kita mohon mudah-mudahan agar Allah Ta'ala mencatat kita sekalian orang-orang yang duduk di raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih sekitar masalah arkanul iman, yaitu rukun-rukunnya iman. Pada poin ketiga, poin keempat ya, kemarin keempat, yaitu antu'mina, kita beriman kepada birusulihi, rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemarin Syekh Nawawi menukil wasahihu fihim al-imsak an hasrihim fi adad. Ini pendapat yang sahih, jumlah para anbiya, para rasul itu hakikatnya yang cuma tahu Allah. Kita nggak mesti tahu jumlah pastinya berapa, nggak mesti. Pendapat yang sahih ya. Ada ribuan berapa, 6.000 berapa, 16.000 misalkan gitu ya. Ada beberapa riwayat memang. Li'anna rubama ada ila isbatin nubuwah aw risalah liman laisa kadzalik fil waqi'. Karena bisa jadi dalam sejumlah keseluruhan itu ada yang di dalamnya itu ada ikhtilaf. Boleh jadi memang secara realitanya yang diduga nabi, diduga rasul, atau bisa jadi memang benar-benar nabi dan rasul. Tapi ya, kita wajib mengenal yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 yang memang sudah pasti. 25 itu adalah nabi dan rasul ya, 25. Waqala Suhaimi, Imam Suhaimi mengatakan na'am, oke, baiklah katanya. Yajib 'alal mu'min an ya'lam wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadamahu asma'ar rusuli al-madhkurina fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsila. Naam, sepatutnya setiap orang yang beriman mengetahui dan mengajarkan sibyanahu, anak-anaknya, wa nisa'ahu, wanita-wanitanya, wa khadamahu, bahkan orang yang kerja sama dia di rumahnya, khadamnya, pembantunya, asma'ar rusuli al-madhkurina fil Qur'an. Dia mengetahui dan mengajarkan nama-nama rasul yang tersebut dalam Al-Quran. Hatta yu'minu bihim, sehingga mereka jadi berimani ke-25 itu, wa yusaddiquna bi jami'ihim tafsilan, dan mereka membenarkan ke-25 nabi itu bagaimana secara tafsil ya, macam apa yang kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita udah bahas tuh kemarin ya. Dari masalah ngaji lagi sifat 20, bahkan saya ambil, kita keterangannya ambil dari kitab Qisasul Anbiya lil Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan itu jadi modal dasar. Jadi para anbiya itu kisahnya di Al-Quran, bagaimana tentang Nabi Nuh, Nabi Adam, semuanya ada. Pelajaran hikmah buat kita. Ke-25 nabi itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa an la yadhunnu anna al-wajib alaihim al-iman bi Muhammadin faqat, agar orang jangan menyangka yang penting iman sama Muhammad aja dah, yang lain enggak harus. Enggak begitu. Dari Nabi Adam yang 25 disebut Allah itu rasul yang utus Allah. Para anbiya diutus sama Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad afdaluhum wa sayyiduhum, paling afdalnya para anbiya dan rasul. Tapi kita harus meyakini dan membenarkan bahwa nabi-nabi itu dari Adam sampai Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
agar jangan sampai orang itu nanti karena kebodohannya fanatik sama Nabi Muhammad. Fanatiknya fanatik bodoh juga lagi. Gua mah yang penting gua mau umat Islam, gua percaya sama Nabi Muhammad, yang lain mah bukan urusan gue, kata dia. Udah gitu dia bilang begitu, yang penting gua percaya Nabi Muhammad. Percaya Nabi Muhammad kenalnya kagak juga, ngaji sirah kagak. Nah, Rasul tahu kagak, pengajian kagak, ngaji syariat kagak. Namanya ini fanatik jahil, atau kalau dibilang jahil murakkab, orang bodoh tapi ya hanu pinter gitu, padahal dia bodoh. Statementnya ngawur kalau kayak gitu. Fa innal iman bi jamil anbiya sawa'an dzukira ismuhum fil Qur'an aw lam yuzkar wajibun ala kulli mukallafin. Karena semua para anbiya, para nabi, wajib iman kita kepada mereka walaupun meskipun sawaan nabi-nabi itu yang namanya Allah sebutin di Al-Qur'an atau tidak, wajib kita mengimani. Tapi yang disebutkan lebih harus lagi, emang kita disebut itu namanya, ada kisahnya Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Yang lain kita beriman kalau emang itu nabinya Allah, kita beriman kalau emang rasulnya Allah. Walaupun banyak yang gak disebutkan. Nabi Daniel ada pendapat, kita pernah bahas tentang Nabi Yusa, Nabi Hizqail, betul gak? Nabi apa lagi? Yusa orang bilang Yosua. Kita udah bahas tuh semua tuh, betul gak? Ada lagi yang Nabi Daniel yang dibahas di luar itu, selain dari mereka yang diutus sama Allah Ta'ala, waktunya kapan di mana, nggak detail disebutkan di Al-Quran, jumlahnya sangat banyak, yang tahu hanya Allah. Kan tetapi wajib kita beriman bahwa Nabi sumia al-agib wa ana agib, aku yang mengakhiri, li anna la nabiyyun la nabiyya ba'di, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Risalah setelah Rasul udah nggak ada. Wahyu buat para nabi dan rasul udah setelah Nabi Muhammad gak ada. Yang mengarah yaitu masih masalah aulia, kewalian yang Allah Ta'ala wilayah anugerahkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau bicara aulia, wali, kewilayahan dari zaman nabi-nabi dulu udah ada orang-orang soleh. Tapi kalau risalah, nubuwah, kenabian tidak ada lagi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh ada orang ngaku nabi, ini jangan dianggap sepele nih, yang begini-begini. Mau bagaimana bentuknya kek, jangan lagi di Indonesia. Saya udah bilang kemarin, orang Arab sekalipun seganteng-gantengnya orang Arab ngaku nabi, setelah zaman Nabi Muhammad kagak bakalan bisa diterima. Nggak bakalan ada. Perempuan lagi udah pernah ada, siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dia mau bikin-bikin ngikutin Nabi. Dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Fil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Cakep. Emang firman Allah, bukan karangan manusia. Orang Arab yang dengar itu udah pasti ini karya ini nggak pernah terlintas dalam akal orang sebelum ada kalimat begini. Nggak mungkin bikinan manusia. Didengar indah kalau secara tata bahasa Arab. Emang dia manusia ngaku nabi mau ngikutin, dia bikin surat namanya Al-Fil, surat gajah. Al-Fil lahu zail wa udhunuhu tawil, gajah punya buntut, hidungnya panjang. Ikutin selesai lama. Itu bikinan siapa? Udah pasti bikinan orang kalimat begitu mah. Walaupun ilnya sama, nggak bisa. Nggak bakal mungkin lagi ada risalah kenabian setelah baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi dulu zaman tabiin 1 abad setelah Rasul. Ini sekarang ada orang ngaku-ngaku nabi. Orang Arab aja segantengnya nggak mungkin. Orang Indonesia lagi. Orang Indonesia nggak ada pantas-pantas ya buat udah secara kebenaran nggak diterima, pantas-pantas juga kurang. Ngaku nabi, ngaku Jibril, macam-macam di Indonesia. Yang parahnya yang ngikutin ada tuh di Indonesia ini masalahnya emang orang begitu, ngaji itu yang cari rame.
yang ada sensasinya. Nggak tahu, nggak belakangan masalah ilmu belakangan dah. Yang penting sensasinya ada. Sekarang kita bikin pengajian deh. Saya bikin pengajian, campur pengajian pakai dangdut. Kira-kira yang ngaji datang banyak atau dikit? Sambil saya bikin konser pengajian di mana, di lapangan, misalkan lapangan bola, ada konsernya yang aneh dah kayak orang-orang. Sebelumnya bikin konser musik dulu, bus. Ada perlombaan, ada komedi puter pasar malam, bikin rame orang dulu, yang aneh-aneh dah. Nanti begitu kelar pengajian, udah sekarang kelar ngaji, silakan bapak-bapak para hadirin sekarang hiburan. Yang mau joget-joget, subhanallah saya liatin, saya siapin panggung dangdut. Yang saya pengen joget apa namanya, joget Japin, joget Melayu, nih di sini saya siapin panggung Japin. Kira-kira ngaji banyak apa kagak? Banyak. Karena banyakkan orang emang pengen bukan cari ilmu, pengen carinya sensasi, rame. Orang yang malah rame, gua udah situ. Dia nggak teliti dulu, kira-kira emang bener gak kayak gitu ya orang ngaku nabi? Kok bisa dipercaya sih? Ya, luar biasa tuh. Nah, kita ngaji begini ini penting. Tahu, ini iman, jangan dianggap remeh. Mengenal para anbiya, para rasul. Apalagi ntar iman kita nggak tahu. Anak-anak kita kayak gimana. Makanya apa kata ulama, wajib kita kenal, nganalin anak kita, diajarin anak kita beriman kepada mereka, kenal dan mengimani, membenarkan mereka para anbiya dan para rasul ya. Sampai kata Syekh Nawawi ya, sawan dzikru fil Quran lam yuzkar wajib ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap mukallaf, bagi para nabi yang memang enggak disebutkan dalam Quran, apalagi yang disebutin, kenalin, kalau perlu pelajarin sejarahnya. Kepada siapa tuh wajib mengimani, mengenal? Ala kulli mukallafin, kepada setiap orang yang mukallaf. Dia laki, perempuan, muslim, laki, perempuan, sudah balik, kalau perempuan udah haid, laki udah mimpi basah atau sempurna 15 tahun, kalau belum haid, kalau belum mimpi basah. Wa bulugh dakwah, dakwah udah ada. Wa salamatul hawas, panca indera buat belajarnya ada, pendengaran dan penglihatan. Karena orang bisa belajar, bisa tahu dengan dua perantara, kalau enggak pendengaran, kalau enggak penglihatan. Salah satunya masih bisa. Orang budak tapi melihat masih bisa belajar. Orang buta masih ngedengar, masih bisa belajar. Tapi kalau orang buta, udahnya buta, budak, kira-kira ngajarinnya gimana? Dia nggak mukallaf. Lahir begitu nih, nggak ngelihat, nggak ngedengar, udah bebas. Mukallaf. Akil, berakal, akalnya sehat. Buah bulu dakwah, dakwah ada di sekitar mereka. Pesantren situ ada, pengajian ada, habib ngajar, ustadz ngajar, kiai ngajar, musola ini ada, malam ini, malam itu. Dia mau mengklaim kagak tahu, nggak ada alasan. Oh saya nggak tahu ya Allah, bukan nggak tahu, lu yang nggak mau datang. Saya nggak ngerti ya Allah, bukan nggak ngerti, ente nggak mau tahu, ente nggak mau hadir majelis ilmu, nggak ada alasan. Kenapa? Di situ ada pengajian, ente nggak datang. Tuh ada ustadz, ada habib ngajar nggak datang, ada kiai pengajian pesantren, ente kemana aja? Oh nggak sempet ya Allah, nggak ada alasan. Kecuali kalau dia tinggalnya di mana? Tinggalnya di atas gunung, yang ada gunung yang paling jauh di mana sih di Indonesia? Di Kalimantan ya? Apa di Papua? Di Papua. Kalau mau dakwah ke sono harus lewatin sungai. Biayanya berlipat-lipat ganda, parah. Sungainya sungai liar, buayanya ribuan, nggak ada yang nyampe. Sampai ada orang pernah dakwah kapan? Dulu doang, tahun 80. Baru ngajarin orang-orang situ udah nerima Islam, baru taunya tentang sholat doangan. Belum tahu puasa, belum diajarin tentang zakat. Baru taunya sholat. Setelah itu orang yang dakwah dulu pernah ada masuk, berhasil, meninggal. Sampai sekarang belum ada lagi yang masuk. Namanya lam tablugh alaihimud dakwah. Dakwah belum masuk kepada mereka. Dia belum puasa, dia belum zakat karena belum tahu, ma'dzur, diuzurkan. Termasuk tidak mukallaf dalam segi puasa. Termasuk enggak mukallaf dalam segi zakat. Karena dia baru tahunya puasa. Kalau di tengah-tengah kita pengajian banyak, yang ngajar ada, tinggal duduk
Kalau kita mau mondok kira-kira keluarin duit apa kagak? Keluarin duit gak mau mondok? Keluarin duit. Bapak mau mondokin anak, agak mau ngeluarin duit. Lah siapa yang mau ngajarin anak kita? Aneh pengen mondokin anak, Ustaz. Kira-kira ada yang mau ngajarin anak aneh gak? Tapi aneh gak pakai bayar. Lah, ente bapaknya apa siapanya ngomong begitu, betul gak? Apalagi kalau aneh pengen anak aneh pengen sekolahin ke Mesir, Ustaz. Oh bagus. Tapi kira-kira aneh pengen apa namanya nggak punya duit, nggak mau bayar, gratis saja gitu. Biar anaknya belajar di Mesir. Mengirimnya pakai apaan ke Mesir? Nggak pakai duit. Tayakin diikat di pesawat gitu. Itu loh agak bisa. Nah, sekarang tinggal duduk, pengajian kanan kiri ada, tinggal duduk. Alhamdulillah. Zaman dulu, ulama-ulama dulu, guru-guru dulu belajar puluhan tahun di Mekah. Kapan? Nungguin duit dulu sambil pergi haji. Pergi haji jalannya naik kapal laut dari Indonesia sampai Yalamnya 6 bulan. Makanya orang dulu haji udah haji, kalau emang balik ya alhamdulillah, kalau nggak balik mati udah. Jalannya 6 bulan. Itu orang dulu. Api jadi ulama Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Tirmas, Syekh Hafidh At-Tirmidzi. Rupanya dicari-cari ada satu kitab namanya kitab Minhajul Qawim atau dipanggil Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang ngarang satu masyayikh, satu ulama dari marga Bafaddal. Dari mana di kitab dikarang? Di Hadramut. Ini kitab fenomenal, sampai disyarahkan sama ulama Hadramut namanya Syekh Said Bakshin, namanya Busrul Karim ala syarhi Minhajul Qawim. Ada lagi yang namanya ulama Irak Syekh Sulaiman Al-Kurdi apa gitu. Ada lagi satu ulama nih yang ngarang. Jadi dikarang ini Muqaddimah Al-Hadramiyah Minhajul Qawim, disarahkan nama siapa? Ibn Hajar Al-Haytami. Ama ini orang, mani ulama disarahkan lagi jadi 4 jilid. Ujungnya namanya Tirmaz. Orang-orang nggak tahu. Dipikir Tirmidz ini orang Tirmidz seperti di kampungnya Imam Tirmidzi. Rupanya orang siapa? Orang Tirmas. Orang Termas juga Syekh Hafidh apa siapa gitu. Orang Termas 4 jilid bahasa Arab. Ada lagi ngarang pakai bahasa Arab Sarah Bulughul Maram. Ini ulama Betawi Bekasi itu. Namanya siapa tuh? Lupa, kayak Muhajirin Amsar. Ada lagi belum lama nih terakhir Doktor Nahrawi, ulama Betawi Mampang, bahasa Arab tebel, jadi tesis menang di Azhar. Doktor jadi dokter atu-atunya, sampai diangkat mantu sama gurunya dosen orang Mesir. Tinggal di Mesir, meninggal di Mesir. Syekh Doktor Nahrawi, orang Mampang. Namanya kitabnya Asy-Syafi'iyah fil Madhabiyah, tebal bahasa Arab. Banyak belajarnya orang dulu tuh. Nah, kita sekarang tinggal duduk. Ngajian banyak. Tinggal bawa pulpen, bawa kitab, bawa buku, insya Allah dapat ilmu. Emang bagusnya kalau ngaji bawa kitab, bawa pulpen, karena ilmu itu buruan. Al ilmu saydun, ilmu itu buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan ngikat itu dengan tulisan. Kita kalau udah berburu, pasti kita lepasin lagi. Sebulan di hutan, bawa senapan, bawa makanan, hobinya berburu. Udah capek-capek berburu kijang, nungguin seminggu. Nah sekarang orang mau berburu di hutan. Di hutan kira-kira banyak binatang buas gak? Agak bawa senjata. Mau kemana Pak? Saya mau berburu Pak. Mau kemana? Ke hutan. Di mana? Kalimantan. Lagi luar negeri, hutan Australia. Luar biasa. Pakai apa berburunya? Tangan kosong aja. Lah, dimakan macan. Ada singa, betul gak? Orang berburu tuh bawa senjata, ada yang laras panjang, yang pelurunya bius, lengkap. Nah mau berburu di hutan nggak pakai senjata, lah dia yang diburu macan akhirnya. Terbalik, betul nggak? Lah tempat binatang buas, dia bawa senjata, udah dapet nih, diburu, diapain? Ikat, buru bawa pulang. Kalau zaman dulu capek-capek berburu,
pakai panahan, dapat kijang, nungguinnya 3 hari, begitu dapat dilepasin. Kira-kira gimana? Lalu jangan berburu, ini kan di rumah aja. Kalau kita ngapain habis-habisin duit? Sama kalau kita itu ngaji begitu. Jadi nuntut ilmu itu buruan, pakai kitab, pakai pulpen, pakai buku catat. Insya Allah yang kita dapat faedahnya banyak. Sitta wa ishrun, itu disebutkan. Sampai kata Syekh Nawawi, wa nadhamtuha faqultu, sehingga aku membuat nadham tentang nama-nama nabi ini. Ada yang bilang 25, ada yang bilang 26. Kata Syekh Nawawi, asma'u rusulin bi Qur'ani alaika tajibu. Nama-nama rasul dalam Al-Qur'an wajib engkau mengetahui. Ka'adam Zakaria ba'da Yunusihim, seperti Adam, Zakaria dan kemudian Yunusnya. Nuhun wa Idrisu Ibrahim wal Yasa, juga Nuh dan Ibrahim dan Idris dan Ibrahim wal Yasa. Ishaq, Yakub, Ismailu salihihim, Ishaq, Yakub dan Ismail dan Saleh. Ayyub, Harun, Musa, summa Syuaib ma'a Syuaibihim wa Syuaibihim. Ayyub, Harun, Musa dan juga Syuaibnya. Daud, Hud, Uzair, summa Yusufihim. Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Uzair, kemudian Nabi Yusuf. Lutun wa Ilyas, Dzulkifli wa awit tahada. Nabi Lut, Nabi Ilyas dan Dzulkifil awit tahada, atau 2 nama ini jadi satu. Kita udah bahas nih. Kalau Bapak ingat pelajaran yang saya bahas tempo hari udah dibahas. Ada yang bilang nama Dzulkifli itu yaitu Zakaria. Dzulkifil yang ngerawat, karena dia ngerawat 2 anak yang dirawat. Ada yang bilang berbeda, Dzulkifil nama berbeda, orang yang berbeda. Nabi Ilyas orang yang berbeda. Ada riwayat ya Dzulkifil itu julukannya Nabi Ilyas. Awit tahada Yahya Sulaiman Isa ma'a Muhammadihim. Kemudian Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada min bahril basid. Wa makna itahada anna Dzulkifli gilah wa Ilyas tuh. Maknanya apa, keduanya bisa jadi satu karena ada pendapat ya Dzulkifli itu ya Nabi Ilyas. Wa gila Yusha, ada pendapat yang dimaksud Dzulkifli itu Nabi Yusha, atau yang kita bilang Nabi, orang di sana bilang Yosua, kita ada bahas juga tuh. Wakila Zakaria, ada yang bilang maksudnya Nabi Zakaria. Wakila Hizqail bin Ibnil Ajuz, atau ada yang bilang namanya itu Nabi Hizqail, julukannya Dzulkifil. Ingat gak Nabi Hizqail yang saya pernah cerita juga kita bahas? Yang apa? Bani Israel dikirim apa? Taun, wabah. Akhirnya dia lari daripada ujian itu. Lari bukan lari karena taun, dia seolah-olah lari ngindarin padahal ada nabi mereka. Akhirnya dia lari, akhirnya begitu dia mengkabur, justru di keluar kabur itu dia malah jemput kematian. Wahum ulufun hadaral maut, di tempat itu dimatiin. Akhirnya Allah kirim Nabi Hizqail. Nabi Hizqail ini nih yang akhirnya ngidupin tuh yang saya pernah cerita. Ingat gak? Lupa kali ya. Ngajinya pada ngaji kuping nih. Yang kita pernah bahas dulu tuh masalah apa? Akhirnya Nabi Hizqail datang, panggil ayyatuhal idhamun munkasirah, wahai tulang belulang yang udah berserakan. Dikasih sama Allah Ismullahil A'zam, atau apa, karamat mukjizatnya Nabi Hizqail, dibangunin itu tulang-tulang berdiri, kemudian kebungkus mendaging darah, hidup lagi jadi manusia. Kembali lagi ke kampungnya dan menceritakan, dan gak lama baru meninggal dengan sejatinya. Ini kisah mukjizatnya Nabi Allah Hizqail. Wahum ulufun hadramu fa ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka dengan wasitah Nabi Hizqail. Wa qala sahib bad al-khalq qala Wahab Bashar bin Ayyub sumya Dzulkifil. Ada yang mengatakan maksudnya Dzulkifil itu anaknya Nabi Ayyub, namanya Bashar ya. Karena mugiman bisyam mudda umri hatta mat, karena dia itu tinggal di Syam
sepanjang hidupnya hatta mat, sampai meninggal dunia. Wa kana umru 75 sanah. Saat itu beliau usianya sampai meninggal 75 tahun. Wa kana qabla Syuaib. Dikatakan bahwa Bashar ini sebelum zamannya Nabi Syuaib. Ini menurut pendapat perbedaan. Dan kita yakin juga mengenal wa ulul azmi minhum khamsah, dan ulul azm yaitu lima nabi, 5 sosok nabi dan rasul. Maka wajib an yu'lama tartibuhum al-afdaliyah li'annahum laysu bi martabatin wahidah. Kita wajib mengenal mereka 5 itu dan urutan mereka dari yang 5 itu secara afdalnya, ya. Wal murad minal azm, maksudnya ulul azmi, rasul ulul azmi itu apa? Wa murad minal azmi huna as-sabru wa tahammulul masyad, yaitu sabarnya dan sangat kuat menahan derita. Jadi 5 nabi ini dari sekian nabi dan rasul yang saat dakwah ujiannya paling parah. Nabi Ibrahim diusir dari Mesir. Sebelumnya diapain? Dibakar. Terus pernah diuji lagi. Apaan? Disuruh nyembelih anaknya. Akhirnya diuji lagi sama Allah, suruh bangun pindah dari Syam ke Mekah untuk bangun Ka'bah. Itu kita mendapat cita juga itu ya. Karena Nabi Ibrahim ini kenapa sampai ditagih janjinya? Nabi Ibrahim ini orang yang paling gemar jamu tamu. Sampai setiap hari itu orang dikasih makan, berkunjung ke budak Nabi Ibrahim, sampai kita bahas kalau nggak salah dalam Qisasul Anbiya itu yang pernah kita bahas dulu, sampai pernah sehari itu motong 40 ekor sapi buat jamu tamu. Sampai ada 3 malaikat pengen mengazab keponakannya. Keponakan siapa? Nabi Lut. Nah, 3 ponakannya ini umatnya mau diazab nih karena perilakunya. Sebelum ke tempat umatnya Nabi Lut, 3 malaikat ini nguji dulu bagaimana karamnya, dermawannya Nabi Ibrahim. Dijamu tuh malaikat. Nabi Ibrahim tahu, Masya Allah ente luar biasa ya. Wah, aneh ini rezeki dari Allah, kata Nabi Ibrahim. Apa aja dah, karena dari Allah. Apa juga kalau Allah Ta'ala minta, aneh korbanin. Karena yang ngomong nih Nabi, gak sembarangan. Kalau kita ngomong mungkin bohong ya. Akhirnya ditagih sama Allah. Ente pernah ngomong, semua apa yang kau minta dari Allah. Apa saja yang kalau Allah minta kau siap korbankan. Sekarang Allah Ta'ala bilang korbanin anak. Balik ditagih Allah Ta'ala. Ujian Anbiya tuh beda sama kita. Ngomong sedikitnya aja tuh gak bohongan dan serius didengar sama Allah Ta'ala. Itu para Anbiya. Kalau kita mah ngomong apa juga emang ngabain ya, emang Allah tahu kita mau bohong, betul gak? Wah aneh sih kalau punya rezeki, wah aneh sedekahin dah setengahnya. Kata malaikat sabar geledek, kata malaikat kita. Ada malaikat yang nangis terus datang, kagak kita tahu gimana kita kan gitu. Tapi kalau seorang nabi, seorang rasul nggak main-main. Karena mereka juga ngomongnya nggak main-main dan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini secara tertib yang paling afdal yaitu afdaluhum sayyiduna Muhammad. Paling afdalnya Nabi besar Muhammad. Dari kelima nabi, kelima rasul, yang paling banyak ujiannya dan yang paling sabar nahan ujiannya dan yang paling kuat nahan beban dakwahnya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Kita tinggal terima enak doang ini Islam. Betul apa kagak? Kan kita sering dengar tuh Habib Hasan terangin, Habib Muhammad bagaimana Habib Hasan Nabi. Sampai malaikat datang disuruh sama Allah, tawarin kalau mau gunung jadi emas, tuh gunung ngikutin. Fatakunu ma'aka haitsu syi'ta. Itu gunung bakal ada bersama engkau di mana saja engkau berada, Nabi Muhammad. Malaikat dikirim. Tapi tahammulul masyak, kalau mau dunia nggak perlu minta, tawarin mau.
Ente lagi di Mesir, tuh gunung ada, dan tuh gunung jadi emas buat Nabi besar Muhammad. Dengar begitu apa Rasul? Dia nunduk, dia tundukkan palingnya, dia malu sama Allah Ta'ala. Dia anggap ini ujian dari Allah. Allah ngomong gini, uji saya ini. Malu. Nah, dia bilang, aku mau hidup sehari, apa namanya, aju yauman li ay asbir kay asbir wa uftiru yauman li kay ashkur. Saya berpuasa sehari biar saya bersabar, saya bisa enggak puasa atau makan sehari biar saya bersyukur. Keadaan hidupnya Nabi enggak lebih enak dari keadaan kita. Saya dengar tuh dalam ilmu, biar kita kenal siapa baginda besar Nabi Muhammad SAW. Paling luar biasa, makanya afdalnya dari ulul azmi yaitu Nabi besar Muhammad. Kemudian pas Sayyiduna Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim. Pas Sayyiduna Musa, kemudian Nabi Musa. Pas Sayyiduna Isa, kemudian Nabi Isa. Pas Sayyiduna Nuh salawatullah wassalamu alaihim ajmain, kemudian Nabi Allah Nuh, dan salawat dan salam Allah kepada mereka. Inilah 5 rasul dan nabi dari 25 yang bergelar ulul azmi. Kalau istilah Inggris ada tuh apa? Ada yang tahu gak? Five apa sih itu? Aduh lupa saya. Bukan 10 amendment. Ada 10 ya. Itu pernah kita bahas juga dalam itu yang dibilang sama mereka tuh 10 amendment, 10 perjanjian dari Allah buat nabi, undang-undang. Ada istilahnya apa? 5 istilah Inggrisnya tuh sebut. Itu maksudnya ulul azmi ya. Wa yalihim bil afdaliyah bagiyatur rasul, dan kemudian dari 5 itu yang paling afdal urutannya sisa daripada nabi dan rasul. Tsumma bagiyatul anbiya, kemudian daripada nabi-nabi saja yang tidak rasul urutannya. Kemudian wa hum mutafawatuna fi ma bainahum indallah, dan mereka salah satu dengan yang lainnya punya maziyah masing-masing, kelebihan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin yumtana'u ta'yinu alaina ala tafawutihim, tapi dilarang kita memfokus atau membandingkan antara satu dengan yang lain dari para rasul secara detail. Kita nggak boleh tuh. Kalau kita bilang amanar rasulu, terus apa? Amar Rasulullah wal mu'minuna kullun amana billah la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul-rasulnya Allah satu dengan yang lain. Enggak boleh. Wah, Nabi Nuh bisa datengin banjir. Nabi Ibrahim dibakar. Cuman dikasih dingin, ngambil kesimpulan sendiri. Dia berdoa, akhirnya awalnya dia bilang ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api jadilah dingin kepada kekasihku Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim kagak bisa datengin air kayak Nabi Nuh. Hebatan Nuh, kagak boleh begitu. Emang ente baca komik? Gak bisa begitu, gak boleh. Ya. Kita tahu nih tentang kisahnya Nabi Nuh, hikmahnya apa. Makanya orang kalau ngambil kesimpulan gak pakai ilmu kacau dah. Ya, bahaya, apalagi yang dibicarain tentang Nabi dan Rasul, bahaya, jangan dianggap sepele itu. Li'annahu lam yarid fihim ta'lim, karena nggak ada seperti itu. Dari mana ajaran yang nggak ada, kata Syekh Nawawi. Tsumma ru'asaul malaikah, kemudian setelah urutan nabi-nabi tadi siapa kemudian pemimpin-pemimpinnya malaikat. Jadi malaikat tertibnya kedudukannya setelah para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul secara umum setelah kedudukannya ulul azmi. Ulul azmi paling afdalnya sayyiduhum baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Seperti Jibril wa nahwahu tsummal auliya. Udah habis malaikat baru para aulia. Khususan seusus daripada aulia siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Para aulia siapa yang pertama umat Nabi? Ya sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Wa baqiyatus sahabah. Kemudian sisanya dari keseluruhan sahabat. Li hadisin, karena ada riwayat hadis, innallah ikhtara ashabi alal alamin siwan nabiyina wal mursalin thumma awamul malaikah
thumma awamul bashar. Allah Ta'ala memilih untukku sahabat-sahabat yang menjadi anak didikku, yang membantu dakwaku alal alamin, dari sekalian manusia di alam itu yang jadi anak didiknya Nabi itu dipilih sama Allah Ta'ala. Kemudian selain dari para nabi, selain dari para rasul, kemudian umumnya malaikat, kemudian umumnya manusia. Para aulia sebesar-besarnya aulia kagak bakal bisa ngalahin kedudukannya para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh sahabat afdaluhum khulafatur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian sisanya yang 6 yang tergolong asyrul mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dapat omongan dari Nabi telah dijamin dan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia gak bisa ngumpulin kedudukan para sahabat Nabi. Walaupun kalau bapak ada orang ngaji demen cara ngaji tentang keramat-keramat, ya aulia tong keramat, ceritanya keramat, dipikir ilmu keramat doang kali. Akhirnya takut kalau orang ngaji begitu doang gak ada ilmu, akhirnya ente ntar jadinya ujungnya ke klinik. Kalau nggak pakai syariat, nyari yang keramat, cerita keramat, akhirnya ntar ujungnya klinik. Jadi ntar ngajinya pengen bisa begini, bisa begitu, akhirnya jadi begitu ke bawahnya, bahaya. Terus kalau dia nggak paham, emang kalau kita tahu, kalau kita cerna, emang keramat para sahabat banyak? Kagak banyak. Tentang keramat Sayyidina Umar, keramatnya Sayyidina Abu Bakar, kejadian mereka munculkan keramat dengan izin Allah banyak? Nggak banyak. Terus kita mau bilang tuh wali lebih abdul dari sahabat, kagak bakal bisa. Jangan wali yang kita kenal di Indonesia, Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Taifah. Semua thariqah tasawuf bermuara kepada Imam Junaid. Thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, thariqahnya Syekh Ahmad Rifai, semua bermuara kepada Imam Junaid al-Baghdadi. 70 Junaid, 70 wali kayak Junaid al-Baghdadi tidak mampu nandingin derajat sahabat Nabi yang paling rendah. 70 Junaid, Imam Junaid al-Baghdadi nggak mampu nandingin yang paling rendah kedudukan dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Kita kenal aulia, kudu cinta aulia, tapi juga harus ngajinya barengin nama ilmu. Kalau antara orang ngaji begitu doangan tapi nggak ada pembahasan ilmu fikih, ngeri. Takut-takutnya kita ketipu sama syaitan, akhirnya ngarahnya ke klinik-klinikan. Akhirnya ngaji nggak bahas kitab, nggak bahas fikih. Ya dibaca zikir-zikir wali, orang seneng wali, baca ratib segala macam, mulai deh kita keramat. Itu juga bisa dengan izin ratib. Baca ratib besok, taruh minyak wangi. Nanti kalau ada tetangga yang sakit, ente tolongin, besok pada bawa minyak wangi. Baca ratib, taruh minyak wangi. Kalau jangan lagi minyak wangi, air. Kalau ada tetangga apa, ente bawa air. Jadi ngaji bukan bawa kitab, bawa minyak wangi, bawa air. Bawa air main gede-gedean botolnya. Terus katanya, ente ada orang cita-cita itu gini-gini, wah ente juga bisa isi, emang isi sama ilmu aja. Ratib juga bisa ngisi buat batu cincin. Besok baca ratib sambil megang batu cincin, niat ngisi batu. Akhirnya jadi gimana ngajinya tuh? Depannya ada minyak wangi, air di botol, cincin megang. Alhamdulillah. Aneh gak? Aneh gak pernah ngeliat ngajian habaib kayak gitu walau di Hadramut. Gara-gara kurang ilmu. Bukan salah, entar akhirnya yang ngebawa hawa nafsunya dia sama hawa nafsunya. Betul gak? Yang namanya setan paling mudah nipu manusia. Geser niatnya dikit aja udah mencong orang udah. Jangan salah bapak-bapak sekalian, Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan kita orang-orang yang cinta sama orang soleh, para aulia. Bapak senang ziarah tawasul sama orang wali Allah, jangan pikir di makam-makam wali kagak banyak setan ngegangguin niat kita. Banyak. Justru yang dicari seperti itu. Orang ziarah ke wali niatnya biar salah, digangguin. Makanya kita bertabarruk kudu, cinta aulia kudu, tapi asas ilmu wajib.
asas ilmu wajib. Jadi kita insya Allah bertasawufnya pun mudah-mudahan benar, karena pakai tuntunan sebagaimana dari ulama, dari guru gurunya, dari guru-gurunya, terus nyambung sampai kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi din mahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.